Testing, testing. Oke, shalom sekali lagi. Selamat. Ya, kita masih lagi pagi. Oke. So mungkin kita boleh masuk ke ruangan ibadah untuk kita lanjutkan ke sesi yang seterusnya. So macam mana makanan tadi, oke? Simple right? Very simple. Kita ada kopi, kita ada minuman kotak, kita ada minuman tanpa gula. Semalam kita diajar untuk tidak ambil gula kan. Sekali saya tengok dekat luar punya banyak gula. So saya ingat macam tidak aplikasi je ni. Oh tidak makan, ya Pastor Sandy, yes. Saksinya adalah saya lah. Itu kan. Oke, ayo kita penuhkan ruangan di hadapan. Sebab selesai sejak sharing ini, sebab sharing yang ketiga ni adalah sangat-sangat bagi saya adalah sangat-sangat crucial lah, sangat-sangat penting. Okey, sebab semua kita akan dipanggil lah untuk melaksanakan pelayanan Tuhan atau perancangan Tuhan ya. Okey, are you guys ready? Yang di luar kalau boleh sudah selesai segala urusan yang di luar itu kita masuk. Sebab kita mau ambil waktu ni. Ini sangat seronok ni selepas ni. Sangat seronok. Jangan lupa ya malam ini okey? Malam ini mungkin lepas ni buat real sikit kan. Guna platform TikTok kan. Ayo kemari ke sini macam tu kan, ada gaya sikit kan. Kalau kamu nak siapa yang ada TikTok platform, kamu nak minta Pastor Citra masuk dalam kehidupan TikTok platform, boleh lakukan selepas ini. Okey? Bersama dengan saya Pastor Citra, ayo Pastor, macam tu. Confirm kamu kena overlap. Okey, boleh ya? Siapa yang ada TikTok account, jom gunalah platform ni. Nak temu juga dengan suami isteri sekali dalam TikTok pun boleh. Okey? Boleh? Ayo, kita masuk. Saya tidak akan start ini sebab saya mau semua masuk. Sebab ini kita nak hargai waktu ni ya. Waktu ni sangat-sangat berharga. Saya lihat sudah ada beberapa soalan ya. So bagi kamu yang ada sebarang, jangan risau, okey? Jangan risau. Saya tengok soalan sini semua soalan yang wow. Ini memang mau kena ada jawapan nih. Sangat-sangat agak details, very detail and very sensitive, okey? So saya rasa mungkin saya kena guide lah untuk ni. Boleh? Oh. Wih, dahsyat oh. Boleh oh? Okey ya, kita start lah. Boleh? Boleh ya? Okey, sekali lagi saya ingin jemput Pastor Sandy. Makasih banyak Pak. Saya sudah dikasih tahu Pastor kalau lama-lama saya makan Pastor katanya. Nanti dia lapar. Jadi nggak boleh lama-lama. Saudara perhatikan baik-baik, saya percaya setiap kita akan dipakai Tuhan menjadi pemimpin yang hebat. Amin. Boleh ke slide-nya. Saudara, setiap kita pasti terpanggil. Kata terpanggil adalah berbicara di mana engkau percaya kepada Yesus. Dan Tuhan bukan hanya mau kita hanya percaya kepada Yesus, tetapi kita meresponi panggilan keselamatan itu atau tidak. Keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita kerjakan atau tidak. Banyak loh orang hanya mau diselamatkan, tetapi tidak mau mengerjakan keselamatan. Makanya tidak ada sesuatu yang baik terjadi dalam hidupnya. Boleh ada 2 video yang saya sampaikan, adik. Saudara, saya dan istri terpanggil untuk melayani orang-orang yang tidur di jalanan. Kami membangun gereja di samping tempat sampah. Saudara, boleh ada. Tuhan, hari ini tim sayur kedatangan kakak-kakak dari 180. Terima kasih ya Kak, sudah menjadi berkat buat anak-anak sekolah minggu dan juga warga di sekitar tempat ini. Kedatangan kita membawa sukacita yang luar biasa bagi mereka. Ternyata lewat sebungkus nasi bisa membawakan kebahagiaan buat banyak orang. Untuk menjadi berkat tidak harus lewat hal-hal yang besar. Bahkan sesederhana membawakan permen ini sudah membawa sukacita loh buat adik-adik di tempat ini. Mereka menikmati setiap waktu kebersamaan bersama dengan kita.
kita juga berdoa buat setiap kita agar Tuhan selalu memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, dan apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan, sehingga kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Sampai jumpa di pelayanan misi selanjutnya ya. Tuhan berkati. Bye-bye. Ada video satu lagi boleh? Kami melayani anak-anak muda yang mereka tidak dilayani oleh gereja. Ya, oke. Untung mak-maknya nggak ikut, untung mak-maknya. Terima kasih. Ya, kami terpanggil untuk melayani mereka yang tidak dilihat oleh gereja, tidak diperhatikan oleh gereja. Karena firman Tuhan berkata, sejahterakanlah kota di mana engkau dibuang, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Atau kalau kita bisa tafsirkan sederhana seperti ini. Sejahterakan kota di mana gerejamu berada, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan bagi gerejamu. Jadi kalau kita gereja egois, hanya memikirkan ke dalam, tidak pernah menjadi berkat keluar, maka kota kita akan menjadi kota yang hancur. Firman Tuhan berkata, jadilah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu kota, betul? Yudea itu kota, Samaria itu kota. Ada wanita Samaria. Tuhan Yesus menanti di sumur Yakub, tiba-tiba wanita Samaria datang. Wanita yang tidak layak. Dia punya 5 suami, 1 simpanan. Istri saya ini selalu IG-nya, TikTok-nya selalu dihubungi. Pastor, saya dihamili oleh pacar saya. Perutnya sudah 5 bulan kandungannya. Kalau memang kami ini tidak diterima sama gereja, kami akan gugurkan anak ini. Semua gereja menolak di Jakarta. Oh, lahirkan dulu, baru nanti setelah dilahirkan, baru diberkati atau diteguhkan. Saudara, kalau nunggu dilahirkan, laki-laki yang berbuat ini kabur, saudara. Tidak akan bertanggung jawab. Siapa yang melayani mereka? Kami. Kami satu-satunya gereja akan melayani anak-anak muda yang bermasalah seperti ini. Karena gereja itu adalah bengkel, gereja itu tempat perbaikan, gereja itu tempat orang berdosa. Ada suatu kali anak yang datang kepada gereja lain dan berkata, kalau saya memberkati anak yang hamil di luar nikah, pendeta yang lain berkata seperti ini, kamu membawa kutuk buat saya dan kutuk buat gereja saya. Dia tidak sadar bahwa pendeta ini adalah bukan orang suci, bukan orang kudus, bukan malaikat. Setiap kita ini pernah berdosa. Ada di sini yang tidak pernah berdosa sama sekali boleh angkat tangan. Yang tidak pernah berdosa sama sekali boleh angkat tangan. Yang tidak angkat tangan kasih senyum kanan kiri katakan, sesama orang berdosa mari bertobat. Betul tidak? Kita ini orang berdosa. Gereja harus membantu mereka, menolong mereka. Jadi banyak sekali pernikahan-pernikahan yang kami bantu. Orang berkata, oh nanti akan bermasalah. Enggak kok saudara, maaf ya. Yang saya nikahkan tuh bukan Kristen. Mungkin yang perempuan Kristen, yang laki-lakinya bukan. Tapi waktu kami bimbingan dengan mereka, kami kasih ruang yang namanya mendidik anak. Anak itu harus diberikan ruang untuk salah. Kalau anak tidak pernah diberikan ruang untuk salah, kamu harus benar, kamu harus benar. Maka dia akan menjadi anak yang selalu benar tetapi memiliki kepahitan. Tapi anak itu harus jujur, papa saya salah, gak apa-apa, kamu salah gak apa-apa. Ada kesempatan, yang penting mau bertobat, mau berubah, salah gak apa-apa. Tapi bertobat pasti akan menjadi baik. Kita juga pernah salah di mata Tuhan, tapi Tuhan menerima kita apa adanya. Gereja memang organisasi, tapi gereja harus melandaskan
kasih Yesus yang nyata. Sehingga kami melayani mereka. Semua orang mengatakan, oh pendeta pemulung, pendeta orang miskin, pendeta orang susah. Gak apa-apa, yang penting pendetanya tidak susah Bapak Ibu. Orang bilang pendeta orang susah gak apa-apa, yang penting kita tidak susah. Karena kita harus diberkati buat jadi berkat. Amin. Ya, jadi itu pelayanan kami saudara. Saudara, banyak orang yang terpanggil, oh kalau gerejanya besar, kita punya main church. Beberapa kali kami diminta di main church kami untuk melayani, kami siap. Tapi untuk pindah ke sana saya berat. Karena pelayanan di Jakarta yang Tuhan titipkan adalah orang-orang yang sangat miskin, susah. Mereka tidak punya tempat tinggal, mereka tinggal di tempat sampah, rumah mereka di situ. Kalau kebakaran semua akan terbakar Bapak Ibu. Karena rumah itu tidak legal, rumah itu punya government. Mereka bangun rumah liar di sana dan kami harus bangun gereja. Tidak ada gereja di Jakarta yang besar-besar itu punya hati untuk mereka, tidak ada. Kalau dilihat jiwa, mereka jiwa. Tapi pertanyaannya, itu adalah jiwanya Tuhan. Satu wanita Samaria yang bertobat ini, perhatikan baik-baik. Dia pergi ke kotanya dan dia memenangkan satu kota. Katakan bersama saya, satu jiwa sangat berharga. Mungkin punyakah hati seorang gembala, gereja Tuhan memiliki hati satu jiwa sangat berharga. Karena dari satu jiwa akan memenangkan kotanya. Kami melayani anak-anaknya hari ini 5 tahun kami layani. Hanya memberi makan, hanya memberi beras, hanya menolong anaknya sekolah. Terus kita tolong selama 5 tahun. Semua pendeta berkata, bodoh, kamu tidak pintar, kamu buang-buang uang. Pelayanan itu bukan transaksional. Saya melayani dapat apa, saya melayani untung apa. Tapi melayani memberi apa buat Tuhan. Kalau kita melayani untung apa, kita melayani diri kita sendiri. Tapi kalau melayani kita bayar harga, berkorban, kita melayani Tuhan. Saudara, dan hari ini anak-anak yang kami layani, orang tuanya memberikan dirinya dibaptis, berikan kemuliaan meriah buat Tuhan. Agama mereka tidak berubah, tapi mereka terima Yesus dan makan babi saudara. Katakan samping kanan kiri, masa sama babi saja kalah. Babi kita makan saudara, amin. Ya, orang berkata kenapa tidak mau pindah? Saya bilang babi masih enak saudara. Next, perhatikan baik-baik. Saudara, kalau saudara menerima panggilan ini, engkau harus memimpin dirimu. Menjadi seorang pemimpin yang bisa memimpin dirinya sendiri. Perhatikan, belalang yang tidak memiliki raja, namun semuanya berbaris dengan teratur, tertib. Next, ini berbicara apa? Ini berbicara self management dan self leadership. Orang yang terpanggil untuk dipakai oleh Tuhan harus bisa menjadi leader bagi dirinya sendiri. John Maxwell berkata, investasi terbesar dalam hidup seseorang bukanlah waktu dia memiliki aset yang banyak, bukan waktu dia memiliki harta yang banyak, bukan memiliki company yang banyak, tetapi bisa mengembangkan dirinya. Katakan bersama saya, mengembangkan diri. Katakan samping kanan kirimu, bukan mengembangkan perut. Saya datang ke Sarawak ini harus bertobat saudara. Perut saya makin maju saudara. Makanya tadi diajak makan, waduh manis semua, saya nggak makan saudara. Saya minum air putih saja karena saya pingin sehat saudara, amin. Supaya nanti ketemu di Oktober, di Desember, di tahun depan, 10 tahun lagi masih bisa ketemu saudara dan melayani Tuhan. Katakan samping kanan kirimu, kita harus sehat, umur panjang untuk dipakai Tuhan. Amin. Jangan sampai makanan yang bawa kamu pulang ke rumah Bapa. Ada banyak loh orang yang saya sangat hormati. Waktu saya pergi ke KK, ada satu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia berkata, Pastor Sandi, you will be the Yeremia Rim at Malaysia. Lalu saya search siapa Yeremia Rim. Yeremia Rim meninggal di masa mudanya. Kenapa? Karena ternyata dia suka makan saudara. Wah saya harus bertobat nih saudara. Jangan sampai saya diurapi seperti Pastor Yeremia Rim, tapi saya pulang di usia muda juga saudara. Berarti ini warning buat saya. Ya katakan samping kanan kirimu, makan boleh,
tapi jangan berlebihan. Oh ini Pastor Sandi berarti khotbah nggak boleh makan babi. Boleh, tapi jangan berlebihan. Amin. Ya, kalau kita mau pimpin orang lain tapi tidak bisa pimpin diri kita sendiri, tidak bisa memimpin mulut kita sendiri, maka bagaimana kita bisa jadi pemimpin yang baik bagi orang lain? Betul? Next, kita belajar apa? Sebelum seseorang bisa berhasil memimpin orang lain dalam organisasi, ia harus sanggup mengatur dirinya sendiri. Kalau dia nggak bisa ngatur dirinya sendiri, jangan berharap saudara bisa menjadi pemimpin yang baik. Ingat, pemimpin bukan hanya bisa bicara, tapi diteladani, dinilai, value-nya harus lebih daripada pengikutnya. Kalau seorang pemimpin tidak memiliki value, maka tidak layak untuk diikuti. Betul? Seorang berkata, kalau saya leaders, I'm a leaders, what the value you have? Nilai apa yang kamu berikan buat kami? Seorang pemimpin ya harus bisa mengatur dirinya sendiri. Next. Saudara, orang yang terpanggil, Michael Hyatt, dia berkata, how we lead ourselves in life impact how we lead those around us. Jadi bagaimana kita memimpin diri kita sendiri akan berdampak bagi waktu kita memimpin orang lain. Katakan bersama saya pemimpin bagi diri saya sendiri. Jadi saudara terpanggil, sadar dan tidak sadar, saudara terpanggil sebagai seorang pemimpin. Next, saudara, Steve Jobs nggak mungkin kita doakan lagi buat dia bangkit. Tapi inovasinya luar biasa. Orang besar tidak perlu memimpin dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana memimpin dirinya sendiri. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Dan dia tahu kemana dia harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Betul? Katakan bersama saya, seorang pemimpin tahu apa yang harus dikerjakan. Saudara, kalau saudara datang kepada seorang pendeta, Pastor, Tuhan bicara apa buat tahun ini? Wah, saya belum tahu, saya berdoa dulu. Jangan ikut pemimpin seperti itu. Dia harus dapat pewahyuan dari Tuhan, dia dapat visi dari Tuhan. Tahun ini Tuhan bicara apa? Tahun depan Tuhan bicara apa? 10 tahun ke depan Tuhan bicara apa? Bahkan 20 tahun ke depan Tuhan bicara apa? Seorang pemimpin harus bergaul karib dengan Tuhan, harus dekat dengan Tuhan dan tahu apa yang terjadi ke depan. Amin. Saudara, Musa tahu bahwa dia tidak akan dipakai Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Makanya dia persiapkan Yosua, Harun dan Hur untuk bersama-sama dengan dia, saudara. Saudara, seorang pemimpin harus mempersiapkan anak-anak rohaninya dengan serius. Di bawah saya sebagai seorang gembala, saya memiliki anak-anak rohani, Bapak Ibu. Dan rata-rata orang-orang yang dekat dengan saya akan menjadi gembala di masa depan. Selalu. Katakan bersama saya, domba melahirkan domba. Gembala melahirkan gembala. Katakan bersama saya, leader melahirkan leaders. Tanya sama kanan kirimu, kamu melahirkan apa? Next, saudara perhatikan, ada kalau kita leading down, memimpin orang di bawah kita, sebenarnya dampaknya hanya 5%. Kita memimpin orang di samping kita yang satu level dengan kita, dampaknya 20%. Ya, kita leading up, bisa leading pemimpin kita. Saya bisa memimpin pemimpin saya bisa. Contohnya, siapa di Alkitab? Yusuf memimpin seorang Firaun. Bisa tidak? Bisa. Tapi bagaimana semua akan berjalan dengan baik kalau 50% saudara bisa memimpin diri saudara sendiri, saudara akan berjalan baik memimpin orang-orang di sekitar saudara. Orang yang terpanggil dipakai Tuhan harus bisa memimpin dirinya sendiri. Amin Bapak Ibu. Dan kalau dia lebih besar memimpin dirinya sendiri, akan lebih mudah memimpin orang-orang di sekitarnya. Dulu yang mau keluar uang di gereja hanya saya dan istri saya. Setiap bulan itu saya selalu ajak istri saya ke kedai emas. Tahu kedai emas? Bukan buat beli emas, jual emas istri saya. Saya bilang, aku terus
Kalau saya bisa dijual, saya jual saudara. Tapi kan nggak bisa. Tapi hari ini Bapak Ibu, anak-anak rohani semua yang cover semua keuangan gereja. Bukan hanya keuangannya, kekurangannya mereka yang menabur. Pastor, dulu pastor banyak menolong kami, sekarang gantian kami yang menabur buat Tuhan. Saudara dulu, maaf di Jakarta, yang namanya pemusik, kalau tidak dikasih love gift, dia nggak akan datang saudara. Jadi harus ada love. Rp500.000 itu berapa ya? Rp150. Kalau tidak dikasih Rp150 satu ibadah tidak datang saudara. Seperti itu karena mereka profesional, mainnya bagus, nyanyinya bagus saudara. Ya, tapi saudara dulu kami yang cover. Sekarang Bapak Ibu, mereka pengerja-pengerja yang cover. Saya berdoa ini tidak ada satupun yang dibayar. Ya. Ya, karena mereka mengasihi Tuhan. Amin. Ya, ingat baik, apa yang kau tabur kau akan tuai dengan luar biasa. Ya. Saya nggak pernah mimpi dulu Tuhan pakai melayani di Malaysia, nggak pernah. Maaf, saya pertama ke Kuching ini, saya melayani di BEM Ebenezer, tempatnya Jublin, Cegu Jublin, sahabat saya. Mereka hanya mengundang, tidak beli tiket, kami beli tiket sendiri saudara. Sekarang gantian, setiap BEM yang undang di Kuching, kami dibelikan tiket saudara. Itu benih apa namanya, kami mengalami penuaian daripada kami menabur dulu. Siapa yang rindu mengalami tahun penuaian? Boleh angkat tangan. Siapa yang rindu mengalami tahun penuaian? Angkat tangan. Katakan samping kanan kirimu, jangan lupa menabur. Amin. Kalau engkau menabur, engkau akan menuai. Amin. Jadi kalau saudara tidak pernah menabur, jangan mimpi mau menuai. Amin Bapak Ibu. Ya katakan samping kanan kirimu, yang kedekut bertobatlah. Saudara di Alkitab ada orang pendek kecil naik ke atas pohon. Namanya siapa? Sakius, tapi punya banyak uang. Saudara saya mau. Tapi dia nggak bisa beli damai sejahtera yang Yesus beri. Dia bagikan setengah hartanya pada orang miskin. Dan jika pernah memeras orang, dia kembalikan berapa? 4 kali lipat. Saya di hadapan 1.800 pendeta. Pada masa pandemi, mereka mengajak bisnis jemaatnya. Ada yang kripto, bitcoin, ada yang Denapro, Fahrenheit, saudara. Saya dan istri tidak. Tidak pernah satu sekalipun kami berhubungan bisnis dengan jemaat. Kenapa? Bisnis itu selalu akan menjadi masalah. Betul? Dan mereka mengajak jemaat dan investasi, tidak ada 1 sen pun yang dikembalikan. Saya berkata kepada mereka, kita dipakai Tuhan bukan untuk mengurusi wallet, dompetnya jemaat. Tapi kita dipakai Tuhan mengurusi imannya jemaat. Jadi kalau kamu tidak kembalikan kerugian jemaatmu, jangan bicara kebenaran. Engkau tidak hidupi kebenaran yang kamu lakukan. Ingat, kita hamba Tuhan, bukan hamba uang. Katakan samping kanan kirimu, kalau Sakius yang kedekut bertobat, kamu juga harus bertobat. Katakan samping kanan kirimu, orang kedekut tidak masuk surga. Sebab Sakius tokoh kedekut di Alkitab bertobat. Hari itu dia diselamatkan. Dan Yesus berkata, ada keselamatan di rumah ini. Saya berdoa orang Borneo tidak ada yang kedekut, tapi murah menjadi berkat. Menerima banyak, berlimpah-limpah berkat. Amin. Katakan samping kanan kirimu, kamu diberkati buat jadi berkat. Next. Saya nggak punya banyak waktu, saya cuma dikasih 1 menit lagi. Boleh next saudara? Ya. Apa saja yang harus kita tingkatkan agar kita memiliki self leadership yang baik? Next. Yang pertama adalah self awareness. Adalah kesadaran kita untuk melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Saudara, kalau orang ketemu kamu kira-kira ada 2 hal. Yang pertama senang, yang kedua menghindar. Kira-kira saudara jenis yang mana? Orang ketemu saudara senang atau menghindar?
Apalagi kalau punya hutang tidak bayar. Saya berdoa pagi ini yang punya hutang lunas. Yang bilang amin ketahuan punya utang. Jangan lupa bayar. Punya aware. Oh, kenapa ya saya tidak disukai? Kalau saudara punya prinsip, nggak apa-apa. Saya tidak disukai, tidak apa-apa. Yesus pun tidak disukai. Hei, beda. Yesus tidak disukai karena melakukan kebenaran. Kamu tidak disukai kenapa? Karena kamu berbuat jahat, itu namanya harus berubah. When you throw all the bad thing in your life, you can receive all the good thing from God. Kau pertahankan sifat burukmu, kau tidak akan terima yang baik dari Tuhan. Kau pertahankan sifat burukmu, kamu akan menghalangi berkat terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau kamu membuang semua yang buruk dalam hidupmu, yang baik Tuhan datangkan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Next, kita harus sadar ada penurunan performa dalam hidup kita. Kalau engkau bermasalah dengan banyak orang, berarti bisnismu juga akan menjadi kacau. Engkau nggak punya networking, engkau nggak akan bisa dipercaya sama orang lain. Itu akan menjadi masalah. Saya seorang pebisnis, istri saya seorang pebisnis. Kami pun berdagang, kami pun berniaga. Dan banyak orang yang bisnis dengan saya itu bukan orang Kristen Bapak Ibu. Yang memberkati saya itu banyak haji. Ya, orang Kristen Bapak Ibu kalau lihat barang dagangan paling susah. Belum dikasih harga sudah menawar, betul? Sudah dikasih harga minta diskon. Lalu sudah dikasih diskon minta bayarnya installment. Kan kurang ajar saudara. Itu orang Kristen. Tapi kalau saya kerja sama haji, kerjaan belum selesai. Semua sudah ditransfer lunas. Saya bilang, Pak Pendeta sudah saya transfer. Saya bilang, Pak Haji ada lebihnya nih. Ada lebih 5.000 ringgit. Dia bilang gini, kapan lagi haji berkati pendeta? Itu saudara. Jadi kita harus jadi terang buat banyak orang. Banyak. Yang tadi saya sebutin sudah banyak. Dari awal rekan kerja, sekarang jadi rekan sekerja pelayan Tuhan. Gunakan bisnismu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jangan menipu dan merugikan orang. Akhirnya waktu kamu menipu dan merugikan orang, orang tidak bisa melihat Yesus yang ada dalam hidupmu. Next, kita harus berpikir secara analitis mencari solusi. Oh, saya harus berubah, saya harus bertobat, saya harus mengakui kesalahan orang lain. Kalau saya pernah menipu orang, saya harus jujur, saya harus mengembalikan uang tipuan itu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Yang kedua, next, kita harus memiliki bersifat menyelesaikan dengan tepat masalah itu. Next. Yang kedua, kita harus memiliki self responsibility. Ada kemauan mengambil tanggung jawab. Seorang anak Tuhan harus mengembangkan talenta. Katakan bersama saya, mengembangkan talenta. Ada yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 5. Yang 2 menghasilkan 2, 5 menghasilkan 2. Tuhan berkata, baik sekali hambaku yang setia. Tapi yang 1 tidak mau berbuah, tidak mau menghasilkan talenta. Apa yang terjadi? Dapat hukuman, ratap tangis dan kertak gigi. Tuhan sudah berkata dalam Matius 3:10, kapak sudah tersedia pada setiap akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Katakan samping kanan kirimu, kamu harus berbuah. Katakan samping kanan kirimu, tanda berbuah, jangan lupa traktir saya. Ya, jangan hanya mau ditraktir, tapi belajar memberkati orang. Next. Saudara, Hal Herald berkata ini, the moment you take responsibility for everything in your life is the moment you can change anything in your life. Jadi waktu sudah mengambil tanggung jawab, ada talenta yang Tuhan percayakan dalam diri saya. Saya mengubah hidup saya untuk menghasilkan buah bagi Tuhan. Amin. You can change your life. Ya. Next. Saudara, yang ketiga adalah self control. Adalah buah Roh Kudus yang memampukan seseorang untuk menguasai dirinya. Khususnya pada masa sulit. Saudara, saya ini orang yang kalau ada yang di Jakarta, orang itu biasa horn-horn dimanapun saudara. Di Malaysia kan tidak. Kami mau masuk gang saja horn. Mau pergi keluar rumah horn. Semua kita tet sudah biasa saudara. Tapi kalau di Jakarta mobil saya biasa suka lambat. Tidak terlalu laju. Dan orang itu suka horn, tet.
saya makin dihon makin lambat saudara. Dan kalau di traffic lamp, lampu merah, kalau ada yang hon-hon saya matikan engine, saya keluar, saya buka kap mesin saudara. Saya bilang klakson, horn sampai kau selesai saudara. Saya dulu seperti itu, tapi saya bertobat. Istri saya berkata, wow, kamu khotbah di sana sini dan kamu lakukan ini. Kamu bicara kebenaran, tapi di mata Tuhan pret katanya. Semuanya nol, bulat tidak ada gunanya. Banyak dari setiap kita dipakai oleh Tuhan. Terpanggil melayani Tuhan, tapi tidak bisa mengendalikan diri kita. Dan kau bisa bicara kebenaran, tapi waktu kau tidak bisa mengendalikan dirimu, maka kamu tidak akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan orang akan berkata, ya dia haleluya di dalam gereja, di luar halelupa, lalu halilintar datang mengingatkan saudara. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Orang yang bisa dipakai Tuhan harus bisa mengendalikan dirinya. Kalau pendeta suka marah-marah bukan pendeta, pendekar saudara. Ya, jadi seorang leaders tidak boleh lagi marah-marah. Istri boleh marah nggak? Boleh marah nggak istri? Hah? Firman Tuhan berkata, amarah membuat kita tidak hidup dalam kebenaran. Istri boleh marah. Saya bilang sama istri saya boleh, tapi nadanya jangan seperti teriak-teriak. Kalau nadanya teriak-teriak, suami tidak pulang hari itu saudara. Tapi istri saya dari NTT, orang NTT terkenal selalu minta maaf. Maaf ya Bapak Ibu, telepon, maaf ya Mama jangan marah dulu ya, maaf ya maaf. Ini ada informasi seperti itu. Makanya saya nikahin istri saya. Karena banyak minta maaf sama saya. Karena istri dunia itu susah sekali minta maaf sama suaminya sendiri. Istri itu punya prinsip. Istri tidak pernah salah. Jadi tidak ada kata minta maaf. Yang tertawa bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Saya pun juga belajar dari istri saya. Maaf ya Hani. Saya panggil dia Hani karena semanis madu saudara. Ya, katakan bersama saya kendali diri. Next. Saudara, if you lose self control, everything will fall. When you be a leader, you lose your self control, semua pengikutmu akan hilang, saudara. Ya, saudara jadi leader suka marah-marah, hilang semuanya. Next. Saudara, self control is a key factor in salah satu menuju dalam kesuksesan. Di mana kita tidak bisa kontrol segalanya dalam hidup kita. Tapi kita bisa kontrol dan kendalikan diri kita sendiri. Katakan bersama saya pegang kendali atas diri saya. Ya, ibu-ibu, kalau engkau bisa berhenti marah-marah pada suamimu, akan ada banyak transferan uang masuk ke rekeningmu. Ya, saya kalau sangat sayang sama istri saya, tanda bukan sayangnya sayang sama istri, saya bukan hanya bilang I love you sama istri, saya juga harus transfer istri saya. Katakan kepada bapak-bapak suamimu, ingat skincare itu mahal. Jangan cuma bilang I love you sama istri, tapi belajar transfer istri. Dulu saya sangat kedekut kepada istri saya. Apa-apa pelayanan, saya tidak pernah memberkati istri saya. Nah, waktu saya kedekut kepada istri saya, hidup kami susah. Saya bisa memberkati pelayanan, saya bisa memberkati pendeta, saya bisa memberkati orang-orang, anak-anak rohani. Tapi saya jarang memberkati istri saya. Dan itu membuat hidup saya susah. Waktu saya mulai memberkati istri saya, berkat Tuhan berlimpah dalam hidup suami. Istri-istri, katakan kepada suami, jangan bilang hanya I love you. Mulai transfer saya. Suatu kali suami istrinya lagi kasih rapi-rapi jas. Tiba-tiba istrinya ketemu ada uang di dalam sakunya. Papa ini uang apa? Oh itu uang sial mama. Saya sudah sembunyikan masih ketahuan kamu. Hei suami-suami jangan suka sembunyi uang sama istri. Pasti ketahuan. Next. Saudara. Self confidence adalah keyakinan pada waktu melakukan suatu khususnya yang baru. Dulu di gereja kami ada banyak orang-orang tua. Saya masih muda, istri saya masih muda.
Selalu waktu dapat visi dari Tuhan mereka berkata, aduh pastor, kami belum bisa dukung, kami mau lihat dulu proyek ini berhasil atau tidak. Kami mau lihat, kalau tidak berhasil, ya makanya saya bilang tidak usah aneh-aneh, pelayanan kita sudah nyaman, gak usahlah kita mengembangkan lagi, buka cabang lebih dari satu, buka ini, untuk apa? Jadi banyak orang-orang tua tidak dukung kami. Tapi kami mendengar suara Tuhan. Dan kami harus punya keyakinan, kepastian, confidence bahwa ini dari Tuhan. Dan akhirnya proyek itu jalan Bapak Ibu. Dan waktu proyek itu jalan, hari ini waktu saya menyampaikan visi Tuhan, mereka sudah tidak komplain lagi. Mereka sudah tidak bicara lagi. Karena orang kedekut tidak ada di gereja kami. Paling hanya 3-2 bulan mereka pergi. Saya katakan kepada mereka, kamu boleh menabur tapi jangan mengatur. Izinkan gereja dan tim yang melayani yang mengatur. Kamu belajar taat, menabur, dan ikut dalam pekerjaan Tuhan. Dan kamu akan mengalami penuaian yang besar. Kita harus menjadi pemimpin yang memberikan keyakinan bahwa apa yang kita dengar dari Tuhan. Dan kalau tidak mendengar apa-apa dari Tuhan, jangan bicara apa-apa. Saya dengar dari Tuhan. Ingat, engkau main-main dengan Tuhan, ada halilintar yang akan mengingatkan saudara. Jangan main-main sama Yesus. Jangan bawa nama Tuhan dengan sembarangan. Next. Saudara, when the leader lacks confidence, the follower will lacks commitment. John Maxwell berkata, pastor gimana proyek kemarin? Dulu kami berdoa, Tuhan berikan kami tanah untuk bisa membangun rumah kebajikan. Semua berkata mimpi, tapi doa itu terkabul waktu pandemik. Orang pandemik gereja tutup Bapak Ibu, kami jadi 4 gereja. Dari awal 1 jadi 4 sekarang. Dan beberapa yang itu gedungnya sudah gedung sendiri, tidak perlu bayar lagi. Saya mau katakan hari ini, kalau kita mau mengembangkan dirinya, banyaklah di bawah kaki Tuhan. Saudara akan lihat Tuhan akan memberikan perkembangan dalam hidupmu. Dan kalau makin dipakai Tuhan, makinlah hidup sederhana. Jangan sombong, semua hanya titipan. Katakan samping kanan kirimu, jangan sombong, semua hanya titipan. Amin Bapak Ibu. Next. Ya, self development, mengembangkan diri. Katakan bersama saya, mengembangkan diri. Katakan bersama saya, bukan kembangkan perut. Adalah kemampuan seseorang memperlengkapi diri supaya bisa berkembang mengalami terobosan. Kalau tidak pernah berkembang, tidak mengalami terobosan dalam hidupmu. Next. Saudara, yang keenam adalah self discovery, menemukan apa yang menjadi karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Makanya orang bertanya kepada saya, pastor tidak capekkah pastor melayani orang susah, memberkati, memberikan belas. Saya punya anak Papua banyak. Orang-orang Indonesia Timur, orang Timur, Kupang, NTT banyak. Saudara tahu, mereka makan satu orang satu rice cooker. Beras 100 kilo itu hanya hitungan 1,5 minggu saudara. Setiap saya makan dengan mereka, saya dengan istri saya sudah ambil nasi. Kami kan ngambil biasa cuma satu inian sekali gitu. 1 centong 1 kali. Tapi dia bilang, Bapak ini sudah tidak makan lagi kan nasinya? Tidak. Kenapa? Kami habiskan ya ini 1 rice cooker. Jadi 1 orang 1 saudara. Ya. Kalau kita menolak, saya bilang istri saya, kita habis terus nih beras. Iya 5 kilo hitungan berapa hari saja saudara. Kan beras itu kan dijual 5 kilo, paling cuma 2-3 hari saudara. Karena 1 anak makan 1 ayam, 1 orang 1 rice cooker. Listrik juga banyak, air banyak. Itu gak tahu mandi, mereka mandi lama sekali lagi saudara. Lalu keluar juga mandi bentuknya juga sama, tidak berubah juga. Saya bilang kamu ngapain di kamar mandi? Kami merasakan kesejukan air, tapi bayar air mahal saya bilang itu. Wah, orang berkata, pastor tidak capekkah melayani mereka? Karena itu panggilan kami. Kami tidak pernah lelah dan capek. Kalau itu talenta dan karunia yang Tuhan berikan, kamu tidak akan berkata penat, capek, coffee. Tadi Pak Roland tanya kepada saya, pastor kapan liburan? Liburan saya nanti di surga Pak. Tugas saya masih banyak, tidak sempat liburan. Buat saya melayani Tuhan adalah kehormatan. Dia buat saya datang ke Kucing ini sudah seperti liburan lah saudara. Hotel dikasih, makan dikasih kan sudah seperti liburan. Mau liburan apa lagi saudara? Ini sudah Tuhan yang berikan anugerah buat saya. Amin.
Bulan ini saya ada di 5 kota, saudara. Mau kurang apa lagi? Masih mau komplain sama Tuhan. Tuhan bisa pukul saya habis, saudara. Jangan coba-coba lawan Tuhan. Dan buat saya, melayani Tuhan itu sangat indah. Sebab pita suara saya rusak. Karena saya banyak menyanyi dan juga khotbah. Tapi buat saya, Desember kemarin saya sudah tidak bisa bicara. Karena rusak, saudara. Tapi saya berkata, Tuhan, kamu yang kasih suara, Tuhan mau kasih silakan, Tuhan mau ambil silakan. Karena itu dari Tuhan. Tapi Tuhan kembalikan Bapak Ibu. Kalau saya hari itu berhenti melayani karena tidak punya suara, saya tidak mengalami mujizat. Melayanilah karena Tuhan menikmati hidup kita. Katakan bersama saya, Tuhan menikmati apa yang saya sedang kerjakan. Katakan samping kanan kirimu, your life is your worship. Katakan bersama saya, my life is my worship. Amin. Next, yang ketujuh, Tuhan mau kita memiliki self-discipline. Ada banyak orang terpanggil melayani Tuhan tapi tidak disiplin. Tidak mau baca firman, tidak mau berdoa. Bangun pagi, kira-kira yang dicari Tuhan atau handphone. Bangun pagi yang ada di samping kasurmu, kau langsung ambil handphone atau berdoa. Saya sama istri komit, kalau kami charging phone, kami charging paling jauh dari keranjang kami, kasur kami. Supaya apa? Begitu bangun pagi langsung berdoa. Begitu bangun pagi langsung berdoa. Kalau saudara berkata, Pastor, saya susah bangun pagi. Bagaimana caranya supaya saya bangun pagi? Sebelum tidur minumlah air yang banyak. Pasti ada alarm untuk pergi ke tandas, saudara. Tapi setelah dari tandas jangan lupa berdoa, saudara. Ya, katakan bersama saya, disiplin. Kalau saudara tidak disiplin, saudara tidak akan dipakai Tuhan dengan hebat. Next. Sande Adelaja berkata seperti ini. Oh, saya tafsirkan saudara begini. Kalau orang tidak mau didisiplin, mendisiplin dirinya, dia akan didisiplin oleh kehidupan yang begitu sangat keras. Jadi dunia akan mendisiplinkan dia. Tuhan akan membuat dia mengalami banyak benturan sehingga akhirnya bertobat. Makanya besi menajamkan, besi manusia menajamkan sesamanya. Saudara pernah ketemu orang sombong? Pernah ketemu orang sombong? Saudara kan dalam hati, wah ternyata ada yang lebih sombong daripada saya. Ternyata sombong tidak baik. Pernah ketemu orang kedekut? Pernah? Ternyata ada yang lebih kedekut daripada saya. Tuhan izinkan kita melihat yang tidak baik supaya kita menjadi baik. Amin. Dan kalau saudara tidak mau disiplin, saudara akan didisiplin oleh keadaan atau masalah kehidupan yang terjadi dalam hidup saudara. Next. Saudara, Theodore Roosevelt ada seorang presiden, dia berkata, with self-discipline, most anything is possible. Dengan disiplin, apapun akan bisa kita raih Bapak Ibu. Dan sukses itu bisa kenapa? Karena kita disiplin di dalam Tuhan. Next, yang kedua, self-discipline is like a muscle. The more you exercise it, the stronger it gets. Disiplin itu seperti otot. Semakin kamu melatihnya, otot itu akan semakin kuat. Disiplinlah berdoa. Katakan bersama saya, banyak doa, banyak mujizat. Alkitab berkata, karena engkau tidak berdoa, engkau tidak mendapatkan apa-apa. Yesus, Tuhan yang jadi manusia perlu berdoa. Kalau dia Tuhan yang jadi manusia perlu berdoa, kira-kira kita perlu berdoa tidak? Bapak Ibu kira-kira berdoa pas ada masalah atau tidak ada masalah? Saudara pas banyak berdoa waktu ada masalah atau tidak ada masalah? Waktu banyak masalah. Makanya waktu kamu tidak ada masalah tidak berdoa. Makanya Tuhan izinkan ada banyak masalah dalam hidupmu supaya kamu berdoa. Jadi kalau saudara mau tidak ada masalah, banyaklah berdoa. Makanya Tuhan berkata dalam doanya, jauhkanlah daripada kami segala pencobaan. Pencobaan, temptation itu tugas iblis. Jadi kalau saudara tidak mau mengalami masalah, banyaklah dekat dengan Tuhan.
Boleh tangannya dilekatkan Bapak Ibu. Ada celah tidak Bapak Ibu? Lihat baik-baik, ada celah tidak? Tidak ada ya. Kalau hubunganmu dengan Tuhan seperti ini, maka sangat baik. Coba kasih celah sedikit saja, longgarkan. Kalau hubungan saudara dengan Tuhan ada celah atau longgar, siapa yang masuk di sana? Iblis. Jadi kalau ada masalah jangan salahkan Tuhan. Salahkan dirimu. Kenapa? Kau tidak punya hubungan dengan Tuhan. Sebelum ada masalah atau masalah terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu, Tuhan itu pasti kasih warning, kasih arahan, kasih guidance dalam hidup kita. Bible is our God positioning system. Bible is our GPS. When you read the Bible, God will answer everything what you ask. Amin. Baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Ada kekuatan, ada jalan, ada strategi, ada hikmat, ada wisdom yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Katakan samping kanan kirimu, disiplin. Katakan bersama saya, disiplin doa, baca firman, menyembah Tuhan. Katakan bersama saya yang terakhir, disiplin makan. Amin. Bukan makan enak tapi makan sehat. Next yang terakhir, saya janji ini yang terakhir. Mari kita baca sama-sama 3, 2, 1. Seseorang yang suka berdoa pasti akan dapat mengendalikan dirinya. Buah dari orang yang suka berdoa bisa mengendalikan hati dan mulutnya. Jadi kalau ada seorang leader, seorang yang dipanggil Tuhan tidak bisa menjaga mulut dan hatinya, berarti dia tidak menghasilkan buah kebenaran. Amin Bapak Ibu. Saudara diberkati Tuhan. Mau jadi pemimpin yang hebat? Dimulai dari diri kita sendiri. Dan saya berdoa Bapak Ibu, Tuhan akan pakai saudara lebih dahsyat daripada kami. Jadilah orang yang berani memulai. Dulu banyak orang berkata, Pastor Sandi masih muda, ngapain merintis gereja, siapa yang mau ikut kamu? Betul Bapak Ibu, waktu kami merintis hanya anak-anak muda. Satu keterbelakangan mental, autis. Satu ada unik, orang-orang unik ya. Ibadahnya jam 10 selesai jam 12, baru datang jam 12 saudara. Saya bilang ibadahnya jam 10, nah saya mau datangnya jam 12. Ya seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya ibadah dimulai lagi buat dia sendiri. Saya dan istri melayani dia saudara. Seperti itu, karena prinsip kami satu jiwa sangat berharga. Bapak Ibu dan orang-orang bermasalah di gereja itu, kami layani dengan kasih. Kami layani dengan serius, dengan baik. Orang-orang yang bermasalah itu sekarang yang mendukung gereja kami. Jadi bapak-bapak, leaders gereja, the leaders churches, jangan pernah buat keluar orang yang bermasalah. Biarkan mereka di sana engkau layani dengan baik. Orang bermasalah itu akan menjadi orang militan dan volunteer yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi ada banyak orang bermasalah dari gereja lain, itu selalu diutus ke gereja kami Bapak Ibu. Wah kami terima dengan baik. Kami terima orang yang sangat kritis, orang bermasalah dari gereja lain yang diusir sama orang dari gereja lain, kami akan terima. Kenapa? Kami percaya waktu mereka berubah, Tuhan bisa ubahkan Saulus menjadi Paulus. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi tolong kalau kamu bermasalah di gerejamu, tidak usah pindah ke gereja lain. Takutnya gereja itu tutup gara-gara kamu saudara. Ya, cukup Pastor Ding saja yang menderita. Kasihan kalau saudara pindah, sudah baik di gereja itu, gereja sana sudah baik, gara-gara saudara gereja itu tutup saudara. Katakan samping kanan kirimu, kamu bukan pembuat masalah. Katakan samping kanan kirimu, kamu pembawa damai. Boleh kita bangkit berdiri? Pejamkan matamu. Kita berdoa sebentar sebelum menjawab pertanyaan. Pejamkan matamu, evaluasi hidupmu. Selidiki aku, lihat hatiku,
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Yes. Dan menilai hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Pejamkan matamu Bapak Ibu. Kira-kira apa yang salah dalam hidupmu? Apa yang perlu dibuang dalam hidupmu? Jangan pertahankan keras hati. Jangan pertahankan sifat-sifat yang buruk, attitude yang buruk, karakter yang buruk. Pagi ini katakan di dalam hatimu, Tuhan ampuni aku. Aku percaya Engkau Bapa yang menerima kesalahan anaknya. Tapi hari ini aku mau berubah. Aku mau mengalami revival. Supaya hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalam hidupku. Katakan di dalam hatimu, aku mau menjadi orang yang sukses memimpin diriku sendiri. Pakai jamah mereka, lawat mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, waktu engkau bisa mengendalikan dirimu, waktu engkau bisa memimpin dirimu, akan ada banyak orang yang menerima Yesus Kristus dalam hidupmu. Sebab orang-orang itu melihat betul ada Yesus yang hidup di dalam hidup saudara. Semua yang siap dipakai Tuhan sorakan, haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang siap dipakai Tuhan katakan. Sebelum duduk, kasih salam kanan kiri, katakan, selagi masih hidup, berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Diberkati firman Tuhan. Wow, sudah senyum-senyum nih. Malam ini banyak senyuman. Are you excited? Anda sungguh suka cita? Adakah Anda tidak sabar untuk hadir petang nih? Kenapa suaranya macam makin kurang? Are you excited to bring friends for tonight? Haleluya. Come on, give glory to God. Kita sudah selesai untuk sesi yang ketiga. Malam ini kita ada sesi keempat. Dan seperti mana yang telah dijanjikan di awal pagi tadi, kita di penghujung kedua sesi ini kita akan ada Q&A. Okay? So apa yang kita telah pelajari semalam, sesi kedua, sesi yang ketiga. Okay, sekiranya Anda ada sebarang soalan. Sebab di tangan saya sekarang ini, di tablet saya ini, ada banyak soalan. Ya, tetapi mohon maaf sekiranya soalan Anda tidak dipilih untuk saya bertanyakan kepada dua pendeta kita yang hebat. Sebab saya perlu filter juga. Ya, ada soalan yang kurang sesuai, yang perlu Anda berjumpa dengan mereka secara pribadi. Ada yang soalan yang sesuai untuk secara general perlu mengetahui. Oke? Tapi sebelum saya ke soalan ini, saya izin buka untuk di ruangan hadapan. Sekiranya kalau kamu ada soalan, nak bertanya menggunakan mikrofon. Sebab mungkin because ada satu soalan sini terlalu panjang. Saya pun tengah berfikir macam mana nak summarize-kannya. Mau pakai ChatGPT pun tidak mau. So maka itu, kalau kamu yang ada soalan right now, mau dengan bersuara, saya izinkan sekiranya ada. Oke? Jangan risau. Nanti yang stage manager akan berikan Anda mic kalau Anda ada soalan. Oke, sekali lagi. Ada soalan, angkat tangan saja kalau ada soalan di ruangan di depan ini. Oke, mungkin saya start nih ya, seperti mana ya. Oke, mungkin kita boleh bagikan kepada
Mungkin sebelum jemput pastor lah, Pastor Sandy dengan saya di atas, bolehkah? Ya, mungkin dengan istri sekali, mana tahu kedua-dua mereka ada hikmat bergabung. Wow. Dia panggil istrinya Hani, right? Oh boleh, kursi juga. Mau kursi kah? Mau berdiri? Berdiri, oke. Kita bagikan nih. Oke. Boleh ah? Jangan risau, sekiranya kamu ada soalan, boleh scan dekat QR code, oke? So, soalan yang pertama Pastor Sandy dan juga Pastor Citra, mungkin salah seorang daripada kita ya. Dia kata begini, Pastor, boleh kupaskan lagi tentang penyembahan yang benar? Yes. Boleh Pastor. Mikrofon warna hijau. C7, cek 1. Boleh naik lagi? Cek 1, cek 2. Cek lagi. Shalom semuanya. Thank you brother. Persoalan untuk penyembahan. Penyembahan dalam bahasa sebenarnya katakan adalah di mana kita menyadari bahwa Tuhan itu mencari penyembah dalam roh dan kebenaran. Kata mencari adalah mengendaki. Bapa mengendaki roh dan kebenaran, ya, penyembah dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan mau saya dan saudara menjadi penyembah Dia. Penyembahan yang terbaik adalah hidup kita, bukan dengan lidah dan bibir kita. Misalkan anak-anak muda, saya mau menjadi penyembah yang benar di dalam gereja, menyembah, memuliakan nama Tuhan, tapi bohong kepada orang tua. Mami, aku nanti mau tidur di rumah teman perempuan, nggak taunya pergi sama teman laki-laki, itu namanya bohong. Itu bukan penyembah Tuhan, ya. Tapi Tuhan mau, kata penyembahan adalah dikatakan, sebentar saya buka, seperti menjilat tangan tuannya. Siapa yang pernah punya anjing? Ada? Saudara, penyembahan itu panggilan Tuhan kepada saudara. Jadi kalau saudara bisa menghampiri Tuhan, seperti kan kita panggil, saya punya anjing kemarin ada 42. Lalu diambil anak saya, sekarang tinggal 4 saudara anjingnya. Ya saya panggil nama dia Brownies, lalu dia datang. Apa yang dia lakukan? Dia akan menjilat tangan tuannya, seperti itu. Penyembahan adalah seperti menjilat tangan tuannya yang memanggil dia. Penyembahan itu seperti tersungkur Bapak Ibu. Dan juga penyembahan itu adalah dengan hati yang haus dan lapar. Dan penyembahan itu datang dengan hati yang hancur. Sebab Bapa mencari hati yang hancur. Menyembah Dia bukan untuk menyanyi, tapi menyembah Dia untuk berprofetik, nyanyian iman. Apa yang tadi saudara nyanyikan di sini, tadi kita pembukaan, kita menyembah Tuhan, Allah yang baik, Allah yang luar biasa, itu adalah sebuah di mana ekspresi atau di mana menunjukkan. Seperti kemarin kita nyanyi, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Itu adalah Fanny Crosby. Dia kehilangan suaminya, anak-anaknya meninggal semua, kecelakaan Bapak Ibu. Tapi dia menyanyikan lagu, ku berbahagia yakin teguh. Jadi hidupnya menderita, tapi menyanyikan pujian, ku berbahagia yakin teguh. Jadi disitulah Bapak Ibu, penyembahan itu dari masalah kita, apapun yang terjadi Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Amin. Jadi penyembahan itu dari hati. Banyak orang jadi worship leader suaranya bagus, tapi hatinya belum tentu menyembah Tuhan. Hatinya pura-pura. Jadi penyembahan lahir adalah waktu kamu mengalami masalah, kamu mengalami hal yang sangat buruk, tapi kamu tetap berkata, Engkau adalah Tuhan yang baik. Dan aku yakin Tuhan, Engkau akan merancangkan kebaikan dan bukan kecelakaan. Itu penyembahan. Amin Bapak Ibu. Mungkin ada lagi, Mister? Terima kasih Pastor Sandy. Kita lanjut ke soalan yang kedua, tapi saya minta Pastor Citra untuk jawab. Kenapa saya kata begitu? Because semalam suaminya yang mencabar untuk accept the love to be my wife, right? But the second question is going to be like this. Okay? Mungkin boleh di sebelah suami lah. Wow, honey, right?
Sweet macam itu kan. Oke, untuk Pastor Citra ya. Suami kita semalam mencoba right. Hari ini kita kena jawab. Dia kata begini, adakah jodoh itu harus ditunggu atau dicari? Waduh. Luar biasa soalannya. Saya suruh jawab. Pastor Citra. Kalau kalau saya setiap orang yang Tuhan izinkan ketemu dalam hidup kita. Kan kita tidak mungkin ketemu orang yang berjodoh dengan orang yang tidak mungkin kita ketemu kan. Yang pasti dengan orang yang pernah kita jumpai, Tuhan punya purpose di situ. Dan saya percaya ketika kita mempersiapkan diri dulu, brother. Kita harus mempersiapkan diri dulu. Ketika jodoh itu datang, kita sudah siap. Kadang-kadang kita tidak siap, misalnya lelaki tidak punya kerja tapi mau jodoh. Ya, lelaki tidak punya kerja mau jodoh, berarti Anda belum siap. Walaupun Tuhan kirimkan jodohmu, cewek itu, ceweknya tidak mau karena engkau tidak siap. Dan menurut saya ketika kita mau berjodoh itu, kita percaya Tuhan yang kasih, Tuhan yang pertemukan, tetapi kita harus mempersiapkan diri kita. Dan menurut saya jodoh itu tidak usah dicari. Orang yang nanti Tuhan akan pertemukan kalau sudah waktunya. Haleluya. Mungkin Pastor Sandy boleh tambah ya. Kan Matius 7:7, mintalah maka kau akan diberikan. Carilah maka kau akan Kalau umur 15 sampai 20 jodoh gak perlu dicari. 21 sampai 25 bolehlah gak perlu nyari. Tapi kalau yang perempuan 25 sampai 30 mulailah khawatir itu. Mungkin jodohmu tidak di gereja lain, mungkin di sekitar gerejamu ya. Ya jangan-jangan saudara sudah keliling cari ke gereja lain, banyak mantan di gereja lain gak ketemu. Ternyata ada di gerejamu sendiri. Mulai 30 sampai 35, mulai obral sedikit boleh. Ya boleh. Karena kalau sudah 35 sampai 40, saya melayani di Singapura. Mereka itu sangat sukses dalam karirnya tapi belum menikah. Umur 40 sampai 45 tidak lagi mau menikah. Mereka sudah dalam comfort zone. Dan mereka bilang pelihara anjing lebih cukup daripada menikah. Karena menikah ribet. Dan akhirnya sukses mereka, sangat sukses. Rumah mereka besar sekali saudara. Ini gereja Bapak Ibu, rumah mereka 2 kalinya ini. Di Singapura dan landed. Jadi besar sekali. Dan mereka tidak menikah, tidak punya anak. Tidak tahu rumahnya itu nanti diwariskan kepada siapa. Tapi saya mau katakan jodoh itu perlu dicari di gereja. Di gereja. Kalau istri saya gak perlu dicari karena dia perempuan, saya yang cari dia. Saya yang selamatkan dia saudara. Makanya istri saya ini sekolahnya sangat pinter. Dia kemarin master teologi, murid terbaik. Nilai terbaik. Haleluya. Saking pinternya dapat saya saudara. Saking pinternya dapat saya gitu loh. Jadi orang berkata siapa yang pinter, Pastor Sandy pinter atau Pastor Citra? Pastor Citra terlalu pinter makanya dapat saya saudara. Jadi kalau kamu laki-laki, kamu harus cari. Ya, lihat teman-teman kamu, selamatkan dia. Apakah dia dari Tuhan? Puasa. Tanya sama Tuhan. Jadi jangan ditunggu, kalau bisa kita cari-cari yang terbaik. Anak rohani kami banyak, umur 35 belum menikah perempuan. Sukses karirnya. Hari ini kami yang pusing carikan mereka. Dia gak cari, saya yang cari saudara. Saya pilih mana ini segala macam, mau segala macam. Akhirnya susah kita karena sudah melewati musim-musim yang harusnya bunga itu sudah ada lebah yang datang saudara ya. Dan lewat. Kalau buat saya, kalau di atas 30 harus mulai cari. Harus mulai cari. Terima kasih. Come on church. Anda diberkati? Oke, soalan yang seterusnya ada berkait tentang ini. Apakah pendapat pastor berpacaran dalam perbezaan denominasi? Dominasi gereja. Yes, betul. Kalau masih dalam Yesus gak apa-apa. Puji Tuhan. Sudah dengar jawaban tuh? Ini loh, kalau memang beda denominasi, pendetamu larang, pendetanya cari dulu, suruh cariin buat kamu gitu loh. Pastor, kalau pastor gak mau cariin jangan larang saya gitu ya. Kalau pastor gak mau cari buat saya cari sendiri, dapatnya di gereja lain. Masa pastor larang gitu kan, jangan dong saudara ya.
tinggal yang perempuan. Biasanya yang laki-laki menikah akan ikut di gereja perempuan. Biasanya seperti itu. Tapi kalau keluarga laki-laki keras ya sudah enggak apa-apa. Yang penting menikah dulu. Nanti kalau sudah menikah kembali ke gerejamu. Itu aja. Puji Tuhan. Ada penambahan daripada Pastor Citra? Kalau saya yang penting sama-sama cinta Yesus tidak masalah. Nanti tinggal disamakan visi mau gereja di mana, satu pendapat. Yang penting begitu. Puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan pada Tuhan ya. Sudah jelas ha? Sudah jelas? Oke, Pastor, seterusnya soalan ini agak panjang, oke? Tapi saya rasa dia ada pergumulan. Maka itu saya harus, kita harus dengarkan apakah soalan ini. Yaitu dia kata, pernah mendapat visi untuk menjadi penginjil dan pemimpin. Tetapi dengan status masih bekerja dengan big responsibility di perusahaan, seringkali di dalam dilema. Jadi saya memutuskan sebelum saya lebih lanjut atau serius dalam penginjilan, saya nekat untuk menginjil keluarga dengan saudara dahulu karena masih risau dengan pekerjaan. Soalannya, apakah itu wajar dilakukan? Soalan kedua, apakah ia seperti menangguh-nangguh panggilan Tuhan? Panggilan kita sebenarnya royal priesthood atau dikatakan imamat rajani. Engkau adalah imamat rajani untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Kata memberitakan itu adalah evangelion. Evangelion itu penginjil. Penginjil itu bukan pekerjaan yang harus di gereja jadi penginjil, bukan. Kita ini semua adalah royal priesthood. Kita adalah penginjil Tuhan yang memberitakan evangelion. Kita ini adalah Injil yang hidup. Katakan bersama saya adalah Injil yang hidup. Penginjilan adalah membawa kabar baik, betul? Nah, kabar baik itu perlu kamu beritakan di marketplace. Tentu prioritas kita yang pertama adalah melayani pribadi Tuhan, yang kedua keluarga. Justru kalau kamu punya hati melayani keluarga itu bagus. Karena ada banyak penginjil yang tidak mau melayani keluarga sendiri. Karena nabi tidak diterima di kampungnya sendiri, saudara. Jadi kalau kita khotbah ke orang lain gampang, ke keluarga sendiri susah. Bagus kamu punya hati melayani keluarga, itu sangat bagus. Karena kalau keluargamu kuat, kalian akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi kalau kamu memang dipakai di perusahaan, tetaplah kerja di perusahaan itu. Dan jadilah Injil yang hidup di perusahaan itu. Tidak perlu keluar dari gereja untuk masuk gereja. Kasihan gerejanya tambah beban kalau kamu ada. Harus memberikan salary, harus memberkati. Justru bagus kamu menjadi penginjil yang mandiri. Tidak perlu diberikan uang oleh gereja, tapi kamu bisa menginjili berkat dari dirimu sendiri. Ini namanya tent maker. Paulus melakukan ini. Dia jual tenda, dia menginjil dan merintis gereja. 7 jemaat dia rintis. Dan Alkitab pun jujur dalam Filipi, Paulus pun dalam kesusahannya dibantu oleh jemaatnya. Jadi dalam proses penginjilan kamu nanti juga akan ditolong banyak orang. Jadi tidak perlu keluar perusahaan, tapi kalau ada cuti seperti masa-masa ini, engkau boleh menginjil ke desa-desa, melayani orang-orang. Dan jangan hanya menginjil di gereja, menginjillah di marketplace, di pekerjaanmu, di teman-temanmu. Saya menginjil dengan istri paling gampang. Saya akan bawa orang yang tidak Kristen makan di makanan yang paling mahal. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa bayar. Kalau dia tidak bisa bayar, saya ajak dia terima Yesus. Iya. Saya ajak ke Sushi Tei, lalu kita makan. Bilnya kan banyak itu. Lalu kita diem-dieman gak bisa bayar. Bro gak bisa bayar, enggak. Terima Yesus deh, saya yang bayar. Seperti itu sudah. Itu adalah teknik yang sederhana. Ajak mereka makan, doakan mereka, ajak terima Yesus. Jangan hanya penginjilan terima Yesus, tapi perut orang lapar. Tidak bisa terima Injil itu, kasih makan mereka. Yesus juga memberi makan 5.000 orang laki-laki. Sisa berapa? Kenapa ada sisa 12 bakul? Karena tidak ada ibu-ibu di sana. Karena jika ada ibu-ibu, mereka akan bungkus bawa pulang, saudara. Oke, soalan yang terakhir, oke.
Sebab saya difahamkan selepas ini pastor ini akan makan yang sehat-sehat. Yang sehat-sehat. Oke, soalan yang terakhir. Saya rasa soalan ini sangat penting sebab mungkin yang bertanya ini bagaimana dia membezakan itu daripada Tuhan ataupun sebaliknya. Dia begini katanya. Bagaimana kita boleh mentaksir sesuatu mimpi sama ada mimpi itu daripada Tuhan atau hanya mainan minda? Oh, dia sudah pas mic. Oke, mimpi. Tuhan bisa bicara lewat mimpi, tapi iblis juga bisa masuk lewat mimpi. Cara membedakan sederhana. Setiap mimpi dari Tuhan ada damai sejahtera. Kalau kamu mimpi kedatangan tuyul, setan, kuntilanak, kau nggak usah tanya lagi, ini dari Tuhan bukan kuntilanak. Tuhan nggak pernah akan datangkan kuntilanak datang kepada kamu. Ya, Tuhan tidak akan datangkan setan untuk datang kepada kamu, enggak. Semua yang dari Tuhan itu pasti mendatangkan damai sejahtera. Daud Tony, Pastor Daud Tony itu uncle saya. Uncle saya. Saya ikut dia melayani itu banyak, saudara. Ya. Dan semua katakan begini Bapak Ibu. Banyak dari setiap kita sangat menyukai karunia. Oh, ini pendeta okultisme. Wah, yang dibahas apa? Lebih banyak bahas Tuhan atau banyak setan? Ya, orang pendeta kalau banyak bahas setan berarti dia lebih memuja setan daripada Tuhan. Ingat baik-baik, firman Tuhan berkata, roh di dalam Tuhan, dalamku lebih besar kuasanya. Iblis di bawah kaki orang percaya. Katakan samping kanan kirimu dengan senyuman, jangan takut sama setan. Katakan samping kanan kirimu, kamu lebih menakutkan daripada setan. Ya, maaf ya. Ya, saya mau katakan baik-baik. Oh, saya mengagumi om saya, Pastor Daud Tony. Saya mengagumi dia, orang hebat. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi saya yang salah ternyata waktu ikut beliau, saya lebih banyak bicara setan. Dia kalau bicara setan, menarik sekali. Setan. Saya jadi lebih banyak menarik, lebih banyak mau cari tahu tentang setan daripada cari tahu tentang Pastor Daud Tony nggak salah, yang dia sampaikan tidak salah. Tapi saya yang salah melihatnya, ternyata setan begini, setan begini. Akhirnya saya yang salah, betul tidak? Yang salah bukan Pastor Daud Tony, dia jelaskan bagaimana iblis mengikat semuanya supaya dipatahkan, dihancurkan, nggak salah. Tapi kadang-kadang ketertarikan kita lebih banyak tertarik kepada setan daripada Tuhan. Betul? Betul? Nah, saya mau katakan begini, segala mimpi yang dari Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Kalau Tuhan mendatangkan ketakutan beda, itu jarang dimimpi. Tuhan mendatangkan ketakutan atau memberikan warning, dia akan memberikan warning yang tidak menakutkan. Tapi dia akan memberikan jalan. Misalkan contohnya, saudara, suatu kali saya mengajak satu ibu, suami istri dari kota Kinabalu. Tiba-tiba temannya bermimpi, saya mimpi kamu akan pergi ke Gunung Sinai dan kamu jatuh, kamu tidak sampai ke puncak. Di bawah Gunung Sinai, kaki Gunung Sinai itu, dia bicara itu pada saya, pastor doakan saya. Sebab teman saya mimpi, dia memberikan mimpi bahwa saya akan jatuh di Gunung Sinai dan saya tidak sampai puncak. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan merancangkan damai sejahtera dalam hidupmu. Kalau kamu yakin Tuhanmu lebih hebat, kamu akan sampai ke puncak. Ternyata dia umur 69 tahun dan dia sampai di puncak. Tidak sesuai dengan mimpi temannya. Saya mau katakan, rancangan daripada Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan yang mendatangkan masa depan yang penuh dengan segala yang dari Tuhan pasti baik dan damai sejahtera. Tadi aku mau lanjut yang jawaban nomor 1 itu, jodoh dicari apa ditunggu. Jadi aku merenung lagi selama Pastor Sandy kasih jawabannya tuh dicari di hadirat Tuhan. Saya punya seorang teman sangat sederhana ya, dibilang juga nggak cantik ya, giginya tuh maju mundur, tapi giginya maju mundur, dan dia adalah anak pertama dari 7 bersaudara.
Dia lahir dari keluarga yang sangat miskin. Dan ketika selesai kami kuliah, dia itu selalu ngomong sama Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, saya sepanjang hidup sudah menderita. Orang tua saya miskin, jadi dia tuh bekerja. Salarinya dia, gaji dia tuh setiap bulan harus bayar adik-adiknya sekolah. Jadi dia makan sangat irit, nasi dengan telur setiap hari selama 1 bulan. Tapi yang saya selalu ingat, dia selalu berdoa, dia bilang, Tuhan, saya dari kecil sudah susah. Kalau saya suatu saat nanti punya jodoh, Tuhan jangan kasih yang buat susah saya. Hari ini dia tinggal di New Zealand, suaminya sangat ganteng, orang kaya, dan hidupnya sangat diberkati. Dan saya percaya bukan karena dia mencari dunia, tapi karena dia mencari hadirat Tuhan, Tuhan kasih dia jodoh yang terbaik. Dan Yesus memberkati. Kalau belum punya pacar, pacarnya Tuhan Yesus. Ya, nanti kalau sudah kenal jangan langsung jadian. Dating with purpose dulu. Samakan visinya dulu. Kalau nggak sama tukar tambah. Kalau yang sudah menikah ini nggak bisa tukar saudara. Tinggal kita bilang kamu yang pulang duluan apa aku yang pulang duluan. Karena kita bisa tukar waktu maut memisahkan saudara. Jadi ada dating with purpose. Kalau sudah cocok mungkin klop hati kan. Ya kalau yang perempuan, pastor kalau cari yang ganteng-ganteng susah. Ya cari yang terbaik. Jangan yang ya dia jelek tapi setia. Jangan. Jangan. Anak Tuhan harus cari yang terbaik. Amin. Yang pertama hatinya yang terbaik. Yang kedua punya wibawa. Wibawa mobil. Wibawa uang banyak. Wibawa rumah. Enggak, maksudnya dia harus mapan. Jangan menikah dengan pengangguran. Kalau laki-laki datang kepada kamu ngelamar, kamu punya apa? Aku punya cinta yang besar. Zaman sekarang gak bisa makan cinta saudara ya. Gak bisa makan cinta. Ingat kamu hidup bukan seperti Tarsan di hutan. Perlu uang ya. Bukan materialistis bukan. Tapi waktu kamu menikah dengan pengangguran, tidak punya kerja. Kamu yang akan kerja buat suamimu. Jangan terima orang seperti itu. Tunjukkan kalau kamu cinta kepada saya, kamu harus kerja. Kalau mau nikah sama saya, minimal kamu sedang installment rumah. Ada tempat tinggal. Saya tidak mau jadi kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini. Setiap tahun pindah, setiap tahun pindah. Jangan. Ya, carilah laki-laki yang benar, bertanggung jawab. Seperti itu. Come on church, kita beri kemuliaan pada Tuhan. Saya percaya kalian sudah menerima banyak info, ada banyak soalan. Sekali lagi, setelah selesai kita punya ibadah pada petang hari ini, Anda boleh berjumpa secara terus dengan Pastor Sandy dan juga Pastor Citra. Sebab ada soalan yang agak sensitif, but tidak sesuai untuk saya lontarkan di ibadah ini ya. So thank you so much Pastor, mungkin dipersedut, thank you Pastor. Pastor Citra, thank you Pastor. Wow, luar biasa ya. Haleluya, kita sudah selesai. Tapi sebelum itu ada pengumuman, jangan lupa pada petang ini jam 7.30 kita akan mula, tetapi gereja dibuka pada jam 6 petang, mungkin lebih awal daripada itu. Oke, so datang kita fellowship dahulu, jangan khawatir, kita fellowship, penuhkan ruangan ini, dan 7.30 sharp kita akan memuji, menyembah Tuhan, kita akan melompat, kita akan you do what you want to do. The most important, we are in the house of the Lord. Boleh? Boleh? Mari kita bangkit bersama. Sekali lagi saya memberi penghormatan untuk Dr. Joshua. Sekali lagi, dia yang buka, you tutup. Oke, sebab Pastor Ding kita bagi dia malam ni. Oke. Pastor Ding special. Kita bagi dia yang special. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga. Tuhan kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Hati kami yang paling mendalam berterima kasih atas berkat yang telah kami terima sepanjang dari pagi tadi hingga ke tengah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk urapan, untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Firman Tuhan yang begitu indah, dan Tuhan kami berdoa pada tengah hari ini bukan kami hanya mendengarnya Tuhan,
tetapi kami menjadi pelaku untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk Pastor Sandy dan istri Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau Tuhan terus guna pakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk kesehatannya, agar dia terus Tuhan diberi kekuatan, supaya pada malam hari ini Tuhan kami dapat bersama-sama lagi mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan kami berdoa Tuhan, lewat daripada apa yang telah kami lakukan pada hari ini Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami Tuhan. Dan pada isi malam nanti Tuhan, kami berdoa kiranya hati-hati jemaat yang tidak bersama kami, tetapi kami berdoa supaya mereka bersama-sama dengan kami. Dan ruangan ini Tuhan akan dipenuhi hati yang haus, hati yang lapar kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, hormat dan kuasa kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kami lepas ini kami berehat dan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan menyertai perjalanan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu yang di surga, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, haleluya. Oke, jumpa petang ini. Kalau ada, saya rasa ada kue lagi ya dekat belakang. So nanti, oke, ada kue lebih di belakang, ada minuman kotak, ada minuman panas, ada minuman tiada gula. Oke, jumpa petang ini ya. Thank you so much.